Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di surga, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Rabu 15 Mei 2024 tertulis dalam Ibrani pasal 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Hampirilah tahta kasih karunia Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua pernah bersalah. Kita semua pernah melakukan sesuatu, melihat sesuatu dan mengatakan sesuatu yang kita sesali. Kita semua telah berdosa, mengabaikan perintah Tuhan dan memberontak terhadap jalannya. Dan kita pun mengetahuinya. Ini karena Allah memberi kita kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Kabar buruknya adalah dosa kita memisahkan kita dari Allah yang kudus. Tetapi kabar baiknya adalah Yesus telah menjembatani jurang pemisah tersebut. Juru selamat kita, Yesus Kristus, menjalani kehidupan yang sempurna yang tidak bisa kita jalani dan mati dengan cara yang brutal yang seharusnya kita jalani menjadi pengorbanan yang terakhir dan tertinggi. Dia telah membayar utang kita, membersihkan nama kita, dan mengalahkan kematian itu sendiri dengan bangkit kembali. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman hari ini adalah undangan terbuka untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Penulis surat Ibrani mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Seperti seorang anak yang berlari ke dalam pelukan ayahnya ketika ia terluka, kacau atau sekadar membutuhkan pertolongan, kita dapat datang dengan penuh percaya diri ke hadirat Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah segala guncangan yang kita alami, hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah datang kepada Bapa kita di dalam doa. Dipastikan di hadirat dan kehadirannya memberikan kepada kita rasa aman dan damai, bahkan di saat-saat yang menakutkan, karena kita membawa setiap permasalahan kita kepada pribadi yang lebih besar dari segalanya. Ketika beban hidup terasa begitu berat, kita dapat berdoa. Allah sanggup menolong kita melintasi segala guncangan yang ada. Kita tidak perlu menunggu, membersihkan diri, atau berusaha membuat segala sesuatunya sempurna yang secara realistis tidak mungkin tercapai sebelum datang dengan berani ke hadapan tahta Allah yang penuh kasih karunia. Dia menunggu dengan tangan terbuka, tangan yang penuh dengan belas kasihan dan anugerah. Hampirilah tahta kasih karunia Allah. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND 86 ayat 4. Silang nabadiai. Dosa patuduk konau, homa mangodi honau, ramun situ tu doau, mudar mima muriau, napogos dangolawon, homa artaki tok-tok. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa di dalam surga lah yang baik, yang kami sembah dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan
yang telah memperdamaikan dirimu dengan kami manusia berdosa di dalam kematian dan kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini, kiranya kami menjadi umat yang menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kami mendapatkan pertolongan pada waktunya. Kami berdoa, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan seluruh kegiatan dan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.